Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang filsafat pendidikan sebelum abad ke-20. Bagaimana sih latar belakang munculnya filsafat? Jauh sebelum manusia menemukan dan menetapkan apa yang sekarang kita sebut sesuatu sebagai suatu disiplin ilmu, sebagaimana kita mengenal ilmu kedokteran, fisika, matematika, dan lain sebagainya. Umat manusia lebih dulu memikirkan dengan bertanya tentang berbagai hakikat apa yang mereka lihat. Kemudian, jawaban mereka itulah yang nanti akan kita sebut sebagai sebuah jawaban filsafati. Kegiatan manusia yang memiliki tingkat tertinggi adalah filsafat, yang merupakan pengetahuan benar mengenai hakikat segala yang ada sejauh mungkin bagi manusia. Bagian filsafat yang paling mulia adalah filsafat pertama, yaitu pengetahuan kebenaran pertama yang merupakan sebab dari segala kebenaran. Al-Kindi 801-873 Masehi. Banyak yang bertanya-tanya, mengapa filsafat muncul di Yunani dan tidak di daerah yang berperadaban lain, kala itu seperti Babilonia, Yudera, atau Mesir? Jawabannya cukup sederhana. Di Yunani tidak seperti di daerah lainnya, tidak ada kasta, pendeta, sehingga secara intelektual orang lebih bebas. Dalam perkembangannya, filsafat Yunani sempat mengalami masa pasang surut, ketika peradaban Eropa harus berhadapan dengan otoritas gereja dan Imperium Romawi, yang bertindak tegas terhadap keberadaan filsafat, di mana dianggap mengancam kedudukannya sebagai penguasa ketika itu. Filsafat Yunani kembali muncul pada masa kejayaan Islam, dinasti Abbasiyah sekitar awal abad 9 Masehi. Tetapi di puncak kejayaannya, dunia filsafat Islam mulai mengalami kemunduran, ketika antara para kaum filsuf yang diwakili oleh Ibnu Rushd dengan para kaum ulama oleh Al-Ghazali yang menganggap filsafat dapat menjerumuskan manusia ke dalam ateisme bergolak. Setelah abad ke-13, peradaban filsafat Islam benar-benar mengalami kemunduran setelah kaum ulama berhasil memenangkan perdebatan panjang dengan kaum filsuf. Kajian filsafat dilarang masuk kurikulum pendidikan. Pemerintah mempercayakan semua konsep berpikir kepada para ulama dan ahli tafsir agama. Selanjutnya kita membahas filsafat pendidikan sebelum abad ke-20. Bagaimana sih filsafat pendidikan sebelum abad ke-20? Yang pertama, perkembangan filsafat umum. Berpijak pada pemikiran Puja Wijatna 1986, periode perkembangan filsafat dapat dibagi menjadi 4, yaitu 1. Filsafat Yunani, 2. Filsafat Hindu, 3. Filsafat Islam, 4. Filsafat Eropa atau filsafat modern. Yang pertama, filsafat Yunani. Filsafat Yunani sebagai filsafat tertua mulai ada sejak munculnya Thales sebagai bapak filsafat yang mengatakan bahwa intisari alam adalah air. Filsuf lain yang sejaman dengan Thales, Anaximenes, berpendapat bahwa dasar pertama atau intisari alam adalah udara. Dan Pythagoras berpendapat dasar segala sesuatu adalah bilangan. Aliran filsafat ketiga filsuf ini disebut juga aliran materialisme. Pemikiran ini berlanjut ke masa hidup Sokrates yang gigih mencari pengertian yang murni dan sebenarnya, yaitu pengertian sejati. Filsafat Yunani yang berbeda dari pandangan materialisme dikemukakan oleh Plato, kemudian dilanjutkan oleh Aristoteles. Aliran filsafat yang mereka kembangkan adalah aliran idealisme. Menurut Plato, dunia pengalaman ini merupakan bayang-bayang dari dunia ide. Pemikiran ini dilanjutkan dan dikembangkan oleh muridnya Aristoteles, sehingga filsafat Yunani lebih maju dan berkembang pada masa Aristoteles. Bahkan Aristoteles tidak hanya ahli filsafat, melainkan juga sebagai ilmuwan. Karyanya dapat digolongkan menjadi 4 golongan, 1 logika, 2 fisika, 3 metafisika, dan 4 pengetahuan praktis. Logika, Aristoteles didasarkan atas ajaran tentang jalan pikiran dan bukti. Logika yang sangat terkenal adalah silogisme. Selanjutnya filsafat Hindu, sejak abad 10 sebelum Masehi.
Perkembangan filsafat Hindu sejalan dengan perkembangan filsafat Yunani. Bahkan ada ahli yang mengatakan adanya kesamaan konsep mitologi Hindu dengan Yunani. Filsafat Hindu ini tertuang dalam konsep Vedisme, Brahmanisme, dan Buddhisme. Vedisme adalah keseluruhan alam pikiran India yang merupakan filsafat dan agama. Vedisme berhubungan dengan konsep hidup bangsa Arya yang berpindah dari Iran ke tanah datar Sungai Indus. Mereka hidup lebih teratur dan menjaga kemurnian darahnya agar tidak bercampur dengan darah penduduk setempat. Walaupun lama-kelamaan percampuran darah itu terjadi juga, pemikiran ini menjadi cikal bakal lahirnya ajaran Hindu. Brahmanisme berhubungan dengan konsep kasta-kasta dan beberapa alirannya dalam kelompok bangsa Arya, yang sudah terjadi pencampuran darah dengan penduduk setempat. Bangsa Arya berada pada dua kasta tertinggi, sedangkan bangsa setempat menjadi dua kasta terendah. Aliran yang berkembang pada Brahmanisme ini adalah Vedanta, Samkhya, dan Yoga. Buddhisme sebagai filsafat didasarkan kepada keyakinan bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini diliputi oleh sengsara. Sengsara itu memiliki satu sebab, yaitu cinta yang disebut trisna. Trisna itu akibat kekeliruan atau ketidaktahuan. Jika hendak bebas, haruslah membelakangi ketidaktahuan itu dan menghadap ilmu pengetahuan. Selanjutnya kita masuk ke filsafat yang ketiga, yaitu filsafat Islam. Filsafat Islam sebenarnya berakar pada filsafat Yunani, yaitu ketika seseorang penerjemah berkebangsaan Yunani yang bernama Hunain pindah ke Irak dan bekerja di istana khalifah dari Daulat Abbasiyah. Harun al-Rasyid, khalifah Daulat Abbasiyah yang sudah berpikiran maju dan punya perhatian besar terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, memberi fasilitas untuk pengkajian ilmu pengetahuan, termasuk pemikiran-pemikiran filsafat Aristoteles dan Plato. Dia mendirikan sebuah lembaga pengkajian ilmu pengetahuan yang bernama Baitul Hikmah. Di tangan sarjana-sarjana Islam, pemikiran filsafat Yunani itu berkembang pesat dalam wajah Islam. Di dataran Andalusia di benua Eropa, perkembangan ilmu pengetahuan yang dikendalikan oleh ilmuwan Islam mencatat prestasi yang kemudian mewarnai perkembangan filsafat modern Eropa. Bidang sejarah pemikiran modern tentu tidak bisa melupakan begitu saja nama Al-Ghazali, Ibnu Sina, dan Al-Farabi di Timur Tengah, dan Ibnu Rushd di tanah Andalusia, Spanyol. Ajaran dan keterangan falsafati mereka dipengaruhi oleh Neoplatonisme. Mereka adalah filsuf-filsuf Islam yang membukakan mata orang Eropa terhadap filsafat klasik yang sempat mereka tinggalkan berabad-abad lamanya. Abad ke-13, orang Eropa mulai menggali filsafat klasik yang sudah berbaju Islam. Selanjutnya, pengertian filsafat yang terakhir, yaitu filsafat Eropa atau filsafat modern. Filsafat Eropa adalah filsafat modern yang berkembang sejak munculnya keinginan untuk menjadikan alam pemikiran klasik sebagai pedoman bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan yang terkenal dengan istilah Renaissance. Alam pemikiran klasik Yunani sempat ditinggalkan oleh orang Eropa ketika berlangsungnya Kristenisasi di Eropa. Pada masa Kristenisasi, sebenarnya masih ada perkembangan filsafat, tetapi alam pemikirannya dipengaruhi oleh kebudayaan Romawi. Nama-nama yang dapat dicatat antara lain Tertullianus 160-222 dan Agustinus 354-430. Renaissance ditandai oleh kecenderungan pemikiran untuk mengambil kembali alam kebudayaan Yunani yang humanisme. Paham ini memperlihatkan ciri bahwa manusia tidak lagi memusatkan pikiran kepada Tuhan dan surga seperti pada masa Kristenisasi, melainkan kepada dunia yang pusat utamanya adalah manusia. Salah satu pemikiran yang perlu dicatat pada masa ini adalah rasionalisme yang diperkenalkan oleh René Descartes 1596-1650. Dia terkenal dengan cogito ergo sum, yang artinya saya berpikir maka saya ada. Pemikiran filsafat yang lain dalam perkembangan filsafat Eropa adalah aliran empirisme. Pemikiran ini didukung oleh Francis Bacon 1210-1292, Thomas Hobbes 1588-1679, John Locke 1632-1704, dan David Hume
1711 sampai 1776. Selain empirisme, terkenal pula filsafat kritisisme yang mempersoalkan bahwa pada rasionalisme dan empirisme amat jelas pertentangan antara budi dan pengalaman yang diragukan. Manakah yang menjadi sumber ilmu pengetahuan? Teori kritisisme mencoba mengkritisi kedua sumber itu dan memberi keterangan berupa syarat-syarat untuk mencapai kebenaran. Tokoh yang terkenal membawa paham ini adalah Immanuel Kant, 1724 sampai 1804. Sekian sejarah filsafat pendidikan abad ke-20. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.